Oke, kembali lagi di channel Diko Official. Kali ini saya akan men-share pengalaman saya menjadi seorang presenter di kegiatan Virtual Koordinator Training Batch 6. Oleh karena itu, tanpa menunggu lama lagi, bagi Bapak, Ibu, guru, terutama penggiat STEM dan anak didikku yang sudah berpartisipasi di dalam pelaksanaan presentasi saya, silahkan dilihat videonya, jangan dilewat-lewat ya, dan nanti di akhir silahkan di like and subscribe. Selamat menonton. Ini lihat audiensnya belum bertambah juga ya, mudah-mudahan nanti terus bertambah. Mungkin saya lemparkan dulu ke Bapak Moderator, mau langsung diambil alih atau gimana Pak? Jadi, mau langsung saja? Ya langsung saja, oke. Sudah siap Pak Dinan? Pak Dinan sudah siap? Mohon button presenternya dilempar ke saya, Bu. Oh, sama Ibu, Bu. Oke. Udah. Oke. Ini Pak Dinan, udah. Siap. Saya tampilkan dulu sebentar. Sudah muncul Bapak Ibu? Ya, sudah. Sudah Pak. Sudah ada judulnya sama fotonya Pak Dinan, sudah ada. Oke, sudah siap Pak Dinan? Siap. Sudah muncul. Silakan. Maka Pak Teddy. Oh iya, siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai sesi 3 ini akan dipresentasikan oleh Pak Dinan. Terima kasih buat Ibu host, Ibu Irma. Sebelumnya saya akan membacakan CV mengenai Pak Dinan. Nama lengkap Dinan Muktian Sopwa, tempat tanggal lahir Bandung 8 Oktober 1990. Alamat di Kampung Paruhalang. Riwayat pendidikan terakhir S1 Pendidikan Teknik Elektro Universitas Pendidikan Indonesia. Dan PG Teknik Elektro dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, sebelum diserahkan ke Pak Dinan, saya akan sedikit membacakan narasi tentang materi yang akan dijelaskan oleh. Karena saat ini penelitian di bidang pendidikan akhir-akhir ini mulai menyoroti peningkatan pembelajaran STEM dengan melihat output peserta didik yang mampu bertahan di era industrial 4.0. Berangkat dari itu, banyak bermunculan komunitas-komunitas robot. Nah, komunitas-komunitas robot ini mengeluarkan satu suara bahwa robotik dapat menjadi media penerapan STEM. Nah, kita akan membahas sejauh mana robotik mampu dan cocok mengajar melalui penerapan STEM. Untuk lebih jelasnya kita serahkan kepada presenter. Pak Dinan, silakan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan dulu terima kasih kepada anak-anak murid saya yang sudah ikut berpartisipasi di sini ya. Salah satunya ada Asi, ada Muhammad Iqbal juga. Terus instruktur saya juga, partner saya juga Bu Nur Hayati, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Dimohon untuk nanti masukannya, terutama Bu Nur Hayati kan di bidang sains, nanti mohon masukannya juga ya. Terima kasih. Yang lainnya juga ditunggu masukan dan pertanyaannya. Oke.
pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan, intinya sih sharing, dan saya ingin lebih membawa Bapak Ibu ke alam sintak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau STEM itu kan pendekatan itu tidak memiliki sintak, namun ada beberapa hal yang harus masuk di dalamnya, yaitu sains, teknologi, engineering, dan matematik seperti itu. Dan nanti untuk modelnya, rencana atau nanti yang akan saya gambarkan itu adalah discovery learning, Bapak Ibu. Jadi nanti sintak-sintak discovery learning akan muncul di sini, seperti itu. Jadi untuk judulnya mengaplikasikan sifat cahaya melalui pendekatan STEM dengan media robot, Bapak Ibu. Ya. Jangan lupa dicek channel YouTube-nya Diko Official. Silakan nanti bisa dilihat video-video konten dari saya. Jangan lupa like and subscribe-nya ya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan bisa lewat email saya yang ada di bawah. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Silakan. Ya, intinya yang akan saya sharingkan itu ada 5. Education, interest, experience, reference, dan skill. Ini sudah pindah ya Pak tadi ya? Sudah. Sudah ya? Oke. Kita lanjut yang pertama, education. Ini saya dekatkan dulu dengan sains. Ya, berangkat dari sains karena untuk STEM itu kan pertama sains meskipun itu bukan urutan, tapi yang jelas elemen tersebut harus ada. Oke. Menurut ilmu sains, salah satu sifat cahaya itu dapat dipantulkan. Ya, mudah-mudahan ini teorinya benar karena memang saya bukan ahli di bidang sainsnya, tapi kalau fisika saya senang gitu. Tapi ada beberapa sumber yang saya ambil, salah satunya dari makalah Yulia Hadi ya, mata kuliah optik. Bahwasanya Yulia Hadi menyampaikan bahwa Al Hasan itu mengemukakan pendapat bahwa mata dapat melihat benda-benda di sekeliling karena adanya cahaya gitu. Jadi ini membuktikan kalau kita bisa melihat itu karena memang cahaya itu memantul gitu. Ini adalah sains yang pertama mengenai pendapat Al Hasan. Yang kedua yang saya ambil itu dari sama makalahnya Donisius Andi, itu menjelaskan tentang pemantulan atau refleksi, yaitu proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya gitu. Jadi ini memperkuat juga tadi yang disampaikan oleh para ahli karena memang ini di era yang sekarang itu sudah dibuktikan juga bahwa memang cahaya itu memiliki salah satu sifatnya adalah dipantulkan. Yang berikutnya, nah ini dari Wikipedia yang saya ambil, mudah-mudahan akan menjadi penguat juga bahwasanya persamaan matematis atau hukum tentang pemantulan cahaya itu lebih dikenal dengan hukum Snellius. Jadi ini benar-benar ada, pemantulan cahaya itu memang benar-benar nyata dan sains itu memang benar nyata ya. Dan ini diambil dari matematikawan Belanda Willebrord Snellius gitu. Itu kajian referensinya mengenai cahaya dapat dipantulkan seperti itu. Sebenarnya sifat-sifat cahaya itu bukan hanya bisa dipantulkan, tapi dari media robot yang akan saya ambil itu adalah sifat cahaya yang dipantulkan ini ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan ini jadi stimulus ya. Jadi kalau di discovery learning itu yang paling awal itu stimulus Bapak Ibu. Jadi kita mengkondisikan siswa untuk menyatu dengan apa yang akan kita sampaikan. Salah satu caranya yaitu dengan memberikan video Bapak Ibu. Oke, kita saksikan bersama-sama.
Oke, kita lanjutkan saja. Masih bisa terdengar? Halo? Halo Bapak Ibu, bisa terdengar? Kedengaran. Kedengaran ya? Oke. Kita lanjut. Ya, untuk experience-nya, tadi sainsnya, mohon maaf tadi videonya sepintas karena memang koneksi. Oke, untuk teknologinya sendiri, ya, untuk teknologinya sendiri, karena memang saya dari jurusan teknik elektronika. Nah, untuk teknik elektronika sendiri khususnya mengembangkan teknologi berupa sensor untuk mendeteksi cahaya. Ya, suara saya kedengaran, Bapak Ibu? Jelas. Ya, kita lanjutkan. Jangan mengantuk ya Bapak Ibu ya, karena masih ada video-video yang lainnya. Oke, nah ini bentuknya sensor cahaya itu, terutama yang digunakan di robotik ya, di robot seperti itu. Nah, apa saja komponennya? Nah, di sini komponennya ada dua. Yang pertama namanya LDR ya. Jadi LDR itu bukan hanya long distance relationship, tapi di komponen juga ada namanya light dependent resistor gitu. Yaitu fungsinya untuk merubah nilai resistansi dengan syarat terkena cahaya. Jadi komponen seperti ini. Ya, bisa lihat Bapak Ibu, di bagian atas itu ada simbol ya, itu adalah tempat di mana dia menerima cahaya. Jadi ketika si LDR ini menerima cahaya, maka resistansinya itu sangat besar. Ya, jadi nilai yang dikeluarkan oleh atau tegangan yang dikeluarkan oleh LDR-nya karena resistansinya besar, jadi nilainya kecil. Kalau tidak ada cahaya, itu resistansinya kecil, ya, maka nilainya lebih besar. Itu sepintas teorinya. Sementara yang menghasilkan cahaya adalah komponen LED atau LED, light emitting diode. Jadi tadi ada satu pasang namanya LDR dan satu lagi LED ya. Seperti apa LED itu? Nah, kita coba mudah-mudahan lancar. Yang sebelah kiri ini adalah LDR-nya ya, light dependent resistornya. Yang sebelah kanan ini adalah LED-nya Bapak Ibu ya. Yang jelas tadi harusnya kalau videonya lancar itu LED itu menghasilkan cahaya ketika diberikan tegangan, baik itu dari baterai atau dari sumber tegangan lainnya, seperti itu. Jadi ini saling berkesinambungan fungsinya. Kita lanjut. Oke. So, bagaimana bisa sensor itu mampu menggerakkan robot? Ya, ini robotnya. Gambarnya namanya RE-Bot Mobile Robotic yang saya dapatkan pada saat pelatihan bersama dengan Robotic Explorer, komunitas robot. Terima kasih banyak Robotic Explorer ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah teknologinya yang nanti akan dimanfaatkan pada saat pembelajaran ya. Nah, kita lanjut untuk referensinya. Nah, setahu saya untuk Discovery Learning itu setelah pemberian stimulus itu ada pertanyaan ya. Makanya tadi kalau anak tidak bertanya, guru yang memancing anak untuk bertanya. So, bagaimana tadi sensor bisa menggerakkan robot ya? Oke, yang berikutnya adalah pemberian LKPD Bapak Ibu. Ini termasuk ke dalam engineering ya, atau merancang. Apa sih yang dirancang sebenarnya? Nah, ini bentuk LKPD-nya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin lebih mengenalnya lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik ya. Nah, ini bentuknya seperti ini LKPD-nya. Yang jelas ini semua diserahkan ke siswa dan memang betul-betul siswa yang harus aktif. Ya, tentu saja ini memang LKPD yang saya gunakan di tingkat SMK ya. Kalau untuk usia yang di bawahnya itu nanti harus disesuaikan. Tapi yang jelas untuk pemrograman robot ini bisa diterapkan mulai dari SD kelas atas ya Bapak Ibu, kelas 5, kelas 6 itu sudah bisa ya. Ini petunjuk pengerjaannya. Lalu ini course-nya. Jadi ini adalah bentuk pemrogramannya seperti ini yang akan diadaptasi ke anak kecil lah ya. Ini diusahakan bisa diterapkan di anak kecil karena untuk M-Block ini posisinya adalah drag and drop ya untuk pemrogramannya. Saya kira murid-murid saya juga baru melihat untuk yang M-Block ini biasanya dengan yang teks ya Arduino IDE, tapi ini bisa diterapkan yang bloknya. Jadi lebih mudah dalam pemrograman ya.
yang berikutnya ini course 2-nya yang harus dikerjakan oleh anak. Ya, ini adalah program untuk robotnya yang nanti mereka buat di aplikasinya atau di softwarenya lalu diupload di ke robotnya. Dan yang ketiga, nah ini ya, ini betul-betul engineering banget ya. Kenapa? Karena anak diminta untuk membuat rancangan track ya, track robotnya, dan nanti mereka buat sendiri tracknya di area kerjanya secara berkelompok dengan menggunakan selotip ya, seperti itu, selotip warna hitam seperti yang ada di gambar ya, gitu. Halo, cek, suara saya ada? Ada Pak. Saya Ferdinand. Ada ya? Soalnya tadi ada yang muncul suaranya nggak ada katanya. Oke, masih bisa mengikuti Bapak Ibu? Nah, Iya, yang ada. oke, mudah-mudahan bisa mengikuti. Ya, untuk referensinya saya kira anak bisa lebih paham, ya lebih canggih daripada kita, bisa lihat di YouTube untuk referensinya. Atau misalnya insya Allah saya juga sedang menyusun, akan menerbitkan, tapi bentuknya e-book ya Bapak Ibu. Jadi kalau mencari di toko buku saya kira belum ada, mudah-mudahan ada percetakan yang mau. Tapi sementara di e-book ya. Ini untuk kelas 10 dan ini untuk kelas 11 gitu ya. Dan yang lainnya referensinya anak bisa membuat program dan robotnya juga sekaligus itu dalam bentuk simulasi online dengan menggunakan website Tinkercad ya. Jadi anak tidak usah punya robotnya pun itu bisa merangkai sendiri di sini dan bisa membuat programnya di sini. Lalu yang berikutnya adalah ini bentuk pemrograman M-Blocks yang tadi saya sampaikan. Jadi betul-betul bentuknya drag and drop. Nanti kalau videonya bisa lancar itu ada demonstrasinya sedikit ya, drag and drop. Jadi ditarik, disimpan di area kerjanya. Itu nanti tinggal di-upload ke robotnya. Seperti itu. Oke, panjang lebar kita membahas. Mudah-mudahan nih anaknya sudah selesai membuat track ya. Nanti kita lihat, mudah-mudahan videonya lancar. Anaknya sedang membuat track. Kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Sudah, kita lanjut saja. Waktu mungkin ya. Yang jelas ini pembuatan tracknya ya. Itu mudah-mudahan bisa di-share videonya. Oke, untuk skillnya Bapak Ibu, untuk pelajaran ini, robotik ini, yang pertama yang jelas adalah computational thinking ya. Jadi anak didik itu perlu mengetahui bagaimana caranya menggunakan komputer. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu saja basic pemrograman. Makanya untuk pemrograman robotik ini saya berikan di kelas 11 ya, SMK tingkat 2 seperti itu. Jadi karena saya kira sudah mahir untuk pemrogramannya karena sudah diberikan dari kelas 10. Yang berikutnya adalah collaboration atau sosial, karena pada dasarnya tim robotik itu yang namanya tim ya tidak bisa sendirian ya. Jadi ada yang memang ahli di bidang pemrograman, ada yang memang ahli di bidang hardware-nya seperti itu. Masih terdengar suara saya Pak tadi? Jelas Pak. Ya, kita lanjutkan. Nah, yang terakhir, komponen yang terakhir dari STEM itu adalah matematik ya, adalah matematik. Nah, ini lagi-lagi saya coba lagi ya, mudah-mudahan berhasil. Ini harusnya berhasil. Di sini ada video sejauh mana sih berpengaruhnya matematika terhadap robot ya. Mudah-mudahan ini bisa di-play videonya. Kalau tidak, paling saya lewat lagi. Nah, dicoba saja Pak. Ya. Ini lumayan agak nge-lag juga ya. Nah, Ada. Nah ini seberpengaruh apakah matematik terhadap robot ya?
Yaitu jadi robotnya seperti itu. Jadi tidak mau mengikuti garis Bapak Ibu ya. Jadi kalau matematiknya tidak dimasukkan, maka robotnya tidak mau mengikuti garis seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, matematiknya apa sih? Nah, ini sebenarnya saya menggunakan pemodelan matematik untuk mencari nilai tengah. Jadi, robot itu supaya bisa mengikuti garis itu membutuhkan nilai tengah Bapak Ibu, ya, yang nanti akan dimasukkan ke programnya, ya. Nah, model matematiknya itu seperti ini, ya. Nah, jangan pusing dengan lihat rumusnya karena di sini hanya pemodelan saja, artinya di sini sudah disiapkan juga nilainya. Jadi nanti kita bisa ngecek nilai sensornya seperti apa, ya. Masih bergabung dengan saya suaranya? Oke. Jelas, Pak. Untuk MV itu main value, nilai tengahnya. Untuk MOSFET itu MOS value, nilai paling besar, dan LSP itu LS value, nilai paling kecil. Nah, dari mana kita akan mendapatkan nilai-nilai ini semua, ya? Ini kita dapatkan dari kita mengecek nilai ketika si robot sensornya, ya. Sensornya mendeteksi garis hitam dan mendeteksi garis putih. Ya, nanti akan kita dapatkan nilai yang terbesar yang mana, nilai yang terkecil yang mana, gitu. Mudah-mudahan video yang ini juga bisa di-play, ya. Karena ini ada demonstrasi saya untuk pemrogramannya, ya. Kita coba, kalau agak lama saya sambil menjawab pertanyaan, boleh Pak Moderator? Oh iya, siap. Boleh ya? Ya. Oke. Sekian paparan dari Pak Dinan, boleh bacakan. Ini ada Sambil ini ya, pertanyaan Pak Dinan. sambil nunggu videonya ya, sambil nunggu video. Ya. Nanti sambil saya lihat soalnya dulu. Oke, untuk Pak Dadan ya. Yang pertama ini dari Bu Yanti, Pak Dinan. Ini masih loading, Pak. Oh, dari Bu Yanti ada? Ada. Ini yang saya lihat dari Pak Dadan dulu. Nah, Bu Yanti aja dulu satu. Oh, boleh. Di berikutnya. Ya. Bu Yanti menanyakan apakah tidak ada yang lebih sederhana lagi maning ini agar bisa dipakai di anak PAUD. Oke. Nah, ini sudah terlihat videonya, Bapak Ibu? Ada. Nah, ini adalah tampilan pemrograman dengan menggunakan M-Block, Bapak Ibu. Ini justru pernah diterapkan pada saat pelatihan itu paling rendah di kelas 5 SD, Bapak Ibu. Karena untuk PAUD sendiri kan anaknya belum lancar baca, yang pertama. Yang kedua adalah pemahamannya kan masih konkret mungkin ya Ibu Yanti ya. Jadi kalau untuk anak SD saya kira sudah bisa beradaptasi, khususnya yang kelas 5 SD yang pernah saya lihat gitu. Nah, ini untuk memprogramnya cukup drag and drop saja. Jadi tinggal diambil dari menunya ke lahan kerjanya, bagian kerjanya ya. Seperti itu Bapak Ibu, jadi di drag and drop. Nah, ini adalah demonstrasi untuk membuat program di mana kita akan melihat nilai dari sensor supaya bisa mendapatkan nilai tengahnya. Seperti itu. Nah, di sini ini adalah headernya, ribot program mobile ini ada headernya. Ini penting, ini harus ada. Dan ini adalah blok program untuk serial teksnya supaya kita bisa melihat nilai besar dan nilai kecilnya dari sensor tersebut gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini fungsi forever itu supaya si programnya akan diulang terus-menerus Bapak Ibu, ya. Akan diulang terus-menerus selama robotnya itu terhubung arus listrik. Itu bisa dari baterai atau dari power supply ya. Lalu yang berikutnya yang white ini masih bersama saya Bapak Ibu? Ya, dilanjut Pak Dinan. Ya, di sini waktunya 0,5 detik, itu berarti nilai si sensornya membaca itu setiap setengah detik. Nah, bedanya ini Bapak Ibu ya, ini adalah tampilan untuk anak SD. Yang ini, yang sebelah kanan ini adalah program yang diajarkan di SMA SMK Bapak Ibu. Jadi ini sangat berbeda, tapi pada dasarnya ini sama. Ini hanya interface saja. Yang sebelah kiri untuk memudahkan, yang sebelah kanan untuk yang memang sudah expert. Nah, ini adalah proses uploading program ke robotnya Bapak Ibu. Nanti bisa lihat robotnya di tengah.
saya sudah abadikan robotnya. Mudah-mudahan videonya lancar terus. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang paling kecil itu adalah yang SD kelas 5 ya, yang pernah saya lihat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini robotnya. Bisa lihat ini robotnya. Nah, ketika si robotnya mendeteksi garis merah, nah bisa dilihat di sini nilainya Bapak Ibu sebelah kanan itu antara 107 106. Ini adalah most value-nya Bapak Ibu. Lalu ketika si robotnya dipindahkan ke daerah yang putih, itu nilainya adalah 39. Nah, ini adalah less value-nya. Jadi kita sudah mendapat nilainya dan nanti nilai tersebut bisa kita masukkan ke model matematiknya Bapak Ibu. Nah, jadi most value-nya tadi 106 atau 107 ya, 107 saja dikurangi 39 dibagi 2 ditambah, nah less value-nya 39, maka nanti kita akan mendapatkan nilai tengahnya. Lalu nilai tengahnya dimasukkan kemana? Nah, dimasukkan ke program robotnya. Jadi kita memprogram lagi di aplikasi yang tadi menggunakan program ini dan masukkan nilai tengahnya di sini. Di sini kelihatan 76 ya, Pak Teddy? Halo. Nah, ini adalah nilai tengahnya. Nanti kalau sudah masukkan ke rumus nilai yang tadi, ini masukkan di sini. Setelah selesai tinggal diupload ke robotnya. Ya, seperti itu. Nah, hasilnya seperti apa? Mudah-mudahan video yang terakhir ini juga lancar. Ya, kita lihat. Ini ketika robot sudah diberikan nilai tengah, Bapak Ibu. Oke, sambil nunggu, saya sambil ini saja membaca soal dari Pak Dadan ini ya. Aplikasi yang digunakan untuk desain robot, apa namanya? Ini maksudnya desain robot fisiknya atau gimana ya? Yang jelas kalau untuk aplikasinya mungkin yang tadi sudah dijelaskan Pak Dinan yang barusan. Desain program mungkin ya? Ya. Ya, kalau desain program itu saya terbiasa di sekolah di SMP menggunakan Arduino IDE. Pak Dadan ya. Nah, ini videonya sudah jalan? Ya. Yang jelas kalau nilai tengahnya sudah masuk, maka si robotnya akan mengikuti garis ya, seperti itu. Oke, kita kembali ke pertanyaan Pak Dadan. Mohon maaf sambil saja ya. Untuk programnya saya pakai Arduino IDE Pak Dadan, tapi kalau untuk yang tadi untuk memudahkan supaya bisa diterapkan di anak usia SD lah, kelas atas itu menggunakan M-Block ya. M-Block namanya, seperti itu. Bentuk teksnya tadi kalau yang Arduino IDE itu pakainya pemrograman bahasanya C++, tapi kalau untuk yang M-Block ini pakainya kode blocks ya. Seperti itu. Lalu untuk IC-nya ini menggunakan microcontroller Arduino ya. Microcontroller Arduino seperti itu. Ya. Itu. Jadi robotnya sempurna mengikuti garis ya. Mohon maaf tidak diperpanjang nanti habis baterai. Kita lanjutkan. Oke. Nah, berikutnya itu paling Pak Teddy untuk pemaparan materi. LDR-nya rusak, apakah bisa diperbaiki Pak Dinan? Oh ini ya, kalau ada lampu yang mati atau rusak LED-nya, apakah bisa diperbaiki? Oke. Diperbaiki. Tadi sudah bisa dilihat, itu LDR dengan LED-nya itu dipasang di PCB dengan cara disolder. Jadi kalau misalnya terjadi kerusakan, itu bisa diganti LED-nya atau LDR-nya, ya, dua-duanya juga bisa diganti. Dengan cara ya tinggal dilepas saja solderannya dari PCB-nya, komponennya ya dilepas lalu diganti dengan yang baru. Seperti itu. Jadi bisa diganti ya. Ya. Yang berikutnya ini Pak Dadan yang dari Pak Dadan ini. Kalau tadi Pak Dinan menjelaskan tentang bahwa cahaya memantul. Nah, terus bagaimana dengan pembuatan tenaga listrik menggunakan cahaya? Itu mungkin pembuatan tenaga listrik menggunakan cahaya. Oke. Yang saya ketahui untuk pembangkit listrik menggunakan cahaya saya belum tahu ya, tapi yang saya tahu adalah PLTS itu pembangkit listrik tenaga surya. Ya, saya matahari seperti itu. Itu nanti sistemnya
cahaya matahari itu akan diterima oleh solar cell, yang mana solar cell itu bisa menerima cahaya dan panas sekaligus panas dari matahari. Ya, makanya solar cell itu nantinya bisa digunakan untuk hot air, ya. Jadi pemanas ruangan atau pemanas air dengan menggunakan solar cell, atau nantinya bisa digunakan untuk menjadi listrik. Jadi dari solar cell itu menerima cahaya, keluarnya menjadi listrik. Itu yang saya tahu, Pak Dadan. Ya, nah, terima kasih Pak Dadan. Yang berikutnya dari Pak Asep, ini apakah ada alat khusus untuk memasukkan program ke dalam alat atau prosesornya? Oke, kalau untuk memprogram, ya, saya karena menggunakan Arduino, jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu penasaran dengan microcontroller, Bapak Ibu tinggal cari saja. Salah satu contohnya adalah Arduino. Arduino itu sudah kompatibel dengan komputer. Nanti tinggal diinstal saja drivernya. Jadi nanti koneksinya dengan menggunakan kabel USB. Jadi nanti kabel USB-nya dikonekkan ke robot, lalu si kabel yang satunya lagi, ujungnya itu masuk ke USB komputer. Nanti biasanya kalau sudah diinstal driver, di aplikasi pemrogramannya akan terdeteksi COM mana yang sudah terhubung dengan robot tersebut. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu upload saja programnya melalui menu yang kalau pakai Arduino IDE ya, melalui menu upload, sehingga nanti programnya bisa masuk ke sana. Itu. Ya, terima kasih. Ini ada lagi Pak Dadan masih bertanya. Nggak apa-apa, Pak. Yang tadi Pak Dinan pakai itu apakah dijual di pasaran sudah terangkai? Sudah kita tinggal merangkainya gitu. Oke. Kalau untuk hardware, intinya yang tadi sudah saya demokan itu namanya line follower, Pak Dadan. Pak Dadan Mawadi ya, line follower. Jadi kalau misalnya Bapak ingin membeli satu set kit, cuman mohon maaf saya tidak menjual. Jadi kalau membeli satu set kit, itu line follower ada, ya. Online juga ada, offline-nya di tokonya juga ada. Mohon maaf kalau misalnya tempat, saya sebutkan saja, kalau di Bandung itu ada di Jaya Plaza, kalau yang langsung live, real, ya. Tapi kalau online saya kira banyak, ya, di online banyak. Seperti itu. Harganya itu Pak Asep sekalian nanya Pak Dinan, budgetnya jadi berapa? Budgetnya ya? Satu contoh. Yang jelas kalau bagi saya hobi robotik itu mahal, ya, hobi robotik itu mahal. Makanya ini salah satu terobosan yang dikeluarkan oleh Robotic Explorer, yaitu mereka ingin membuat robot yang memang bisa dijangkau oleh masyarakat luas, bukan hanya orang-orang tertentu saja gitu. Tapi yang jelas kalau di pasaran budget untuk satu set line follower itu untuk online ya, karena online itu biasanya agak murah. Itu di bawah 200, di atas 150 itu sudah satu set. Cuman belum dengan programnya gitu ya. Jadi programnya harus belajar dulu. Gitu. Ya. Dilanjut dengan Pak Dadan Kemal. Jadi Pak Dinan bisa buat drone sekalian. Oke, untuk di sekolah sebenarnya saya sudah punya tim robotik. Sekarang anggotanya ada 8 di 2 angkatan yang berbeda. Itu sebenarnya tidak ke sana ya, arahnya untuk sekarang ke IoT. Jadi kontrol dengan menggunakan handphone melalui WiFi ataupun Bluetooth seperti itu. Kebanyakan produknya ke sana. Tapi untuk hasil karya itu yang sudah dibuat itu baru line follower ya, lalu avoider robot yang menggunakan ultrasonic. Kalau untuk drone belum sempat kami buat, tapi insya Allah kalau bisa mah semua orang juga bisa, tinggal belajar ya. Tapi kedepannya insya Allah untuk drone juga ingin kami buat gitu. Ya amin. Tahan. Udah. Nah, minum dulu Pak Dinan. Makasih Pak tadi. Nunggu pertanyaan yang lain ini. Mungkin sudah, waktunya tinggal 10 menit lagi. Barangkali kalau ada yang ingin memberikan masukan mengenai tidak ke robotnya ya, atau anak-anak barangkali itu kan ada anak-anak saya yang hadir, bisa chat di kolom chatnya kalau mau bertanya silakan, boleh ya. Jadi boleh silakan. Saya ingin meminta ini ya pendapatnya, apalagi kalau ada yang guru IPA misalnya, guru IPA itu mohon apakah ini yang saya paparkan ini memang sudah masuk atau tidak ya mengenai STEM, itu yang pertama. Yang kedua,
robot ini kira-kira kalau misalnya Bapak Ibu mengajar IPA misalnya ya, sainsnya atau matematiknya, ini cocok nggak kira-kira gitu ya untuk menjadi media STEM ini gitu. Itu sebenarnya masukan yang sangat berharga gitu. Karena jujur untuk di SMK 7 saya belum join. Mohon maaf Bu Nurhayati, mudah-mudahan bisa join ke depannya setelah pandemik ini. Jadi inginnya ya dari tim teknologi itu bisa join dengan bukan hanya yang STEM-nya saja lah ya. Apalagi misalnya Pak Teddy juga untuk olahraga kalau mau joinan gitu silakan, itu sangat lebih berharga lah itu ya. Seperti itu. E-booknya dan tutorialnya. Sesuai permintaan Pak Dinan barusan, perlu koreksi apakah sudah betul termasuk STEM atau belum. Oke, untuk dari guru Pak Asep ini ya, Pak Teddy, mohon izin. Ya. Share dong e-booknya atau tutorialnya. Oke, insya Allah Pak Asep, saya sedang menyusun bukunya. Mudah-mudahan bisa diterima juga oleh yang orang dewasa, bukan hanya yang anak-anak gitu ya. Itu insya Allah nanti saya sharekan bentuk e-booknya, nanti bisa latihan lewat buku itu ya. Biasanya saya menggunakan simulator online gitu ya. Ya. Pak Dadan nih, bisa buat sensor untuk COVID. Ya, sensor untuk COVID ya. Sebenarnya Bapak Ibu juga sudah tahu bahwasanya untuk mengecek COVID itu variabelnya sangat banyak, tapi yang sudah digunakan itu suhu tubuh, panas tubuh ya. Kalau panas tubuh itu, kalau sensor itu menggunakan PIR, pasif infrared, itu bisa mengecek suhu tubuh ya. Jadi kalau misalnya robot dipasangi sensor PIR, itu bisa mendeteksi suhu tubuh orang ya, seperti itu. Untuk derajatnya nanti bisa diatur di dalam program, sehingga nanti kalau misalnya membuat robot yang mendeteksi orang yang terkena COVID lewat sensor, ya lewat panas tubuh, misalnya lewat panas tubuh itu bisa ya. Tapi kalau untuk sensor yang lainnya, oh ternyata ini positif misalnya, itu masih belum ya. Tapi kalau lewat panas tubuh bisa. Jadi dipasang sensor PIR, mengecek orang itu panas tubuhnya berlebihan atau tidak dan dicurigai COVID, maka si robot bisa otomatis menyemprot disinfektan misalnya. Seperti itu. Dengan ini sudah ada maghrib, apakah mau dilanjut atau dipesan stop dulu? Oh, Aku tinggal 5 menit lagi. Ini gimana? 5 menit ya. Tidak ada pertanyaan lagi? Mungkin tidak ada pertanyaan lagi dari gimana buat partisipan? Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak mungkin. Oh ini dari Pak Dadan ya Pak Teddy. Closing statement, ya. Terakhir dari Pak Dadan mungkin ya. COVID-19 yang sering dipakai belum jaminan positifnya. Yaitu kalau positif dan tidaknya kan harus melalui rapid test, dan hasil rapid test pun harus lewat lab. Jadi kalau robot kan auto ya, kalau robot auto. Tapi yang jelas kalau Bapak Ibu membaca berita itu ada satu robot yang membantu perawatan. Ya, saya lupa namanya apa ya. Tapi yang jelas ada waktu itu diberitakan menemani pasien gitu. Itu mungkin Pak tadi? Ya mungkin itu cukup ya Pak Dinan, rekan-rekan partisipan. Ya, cukup pertanyaan terakhir dari Pak Dadan. Yang lainnya mungkin Pak Dinan akan memberikan closing statement, silakan. Ya, baiklah, yang pertama mohon maaf kalau misalnya memang ada kekurangan, terutama di jaringan agak sulit juga ya. Padahal di video itu, tapi alhamdulillah yang terakhir-terakhirnya videonya sudah bisa play. Yang jelas, saya di sini diseminasi juga terhadap siswa dan diseminasi juga terhadap Robotic Explorer. Bahwasanya memang bagaimana sih, sejauh mana robot itu bisa menjadi media untuk penerapan STEM seperti itu. Jadi kalau misalnya memang cocok ataupun tidak, nanti saya minta komentarnya atau minta kontaknya, nanti bisa lewat WA ataupun email saya ya. Itu lebih bagus. Tapi yang jelas mempelajari robot di era industrial 4.0 bagi anak itu sangat bagus dalam meningkatkan kreativitas, kemandirian anak. Seperti itu dari saya. Terima kasih Pak Teddy
atas waktunya dan terima kasih juga kepada audiens dan anak-anak. Terima kasih. Silakan absen online-nya ya. Jangan lupa ya di website ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dinan atas ini ya, tampilannya, penjelasannya ya. Jadi ternyata mempelajari robot menarik ya. Buat kita jadi pengen ikutan ya. So, mudah-mudahan penjelasan Pak Dinan dimengerti oleh semua, dan buat anak-anak terima kasih sudah turut serta ya. Silakan absensinya diisi, dan jika ibu bapak perlu seperti tadi yang Pak Dinan sedang buat, mungkin nanti diupload saja ke Pak Dinan, mungkin Pak Dinan mungkin bisa menyebarkan. Nah, kalau mungkin COVID sudah selesai, karantinanya ibu bapak, mungkin kalau anak-anaknya mau belajar bisa disuruh ke SMK 7. Iya, betul sekali Pak. Nah, terima kasih atas waktunya. Sekarang kembalikan lagi kepada host Ibu Irma, silakan. Oke, terima kasih buat Pak Edi, moderatornya, dan juga terima kasih penampilan Pak Dinan hari ini sangat bagus sekali ya. Oke banget nih ininya, materinya seru gitu. Apalagi nanti saya bolehlah nanti join lah di kelas 5 ya, boleh banyak tanya-tanya tentang robotik ya. Siap Bu. Gimana? Mau ditutup saja atau gimana? Sudah ya? Tutup saja dulu. Ya, tutup saya dulu. Ya. Oke, ditutup oleh saya. Penampilan Pak Dinan hari ini sudah selesai tentang materi tadi STEM with robotik ya. Para audiens sudah mengisi presentasi. Jangan lupa beberapa pertanyaan sudah dijawab. Oke, mungkin ya kita tutup ya karena sudah waktunya sudah maghrib. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah ya sudah selesai sesi ujian. Ya. Terima kasih pada para audiens yang sudah hadir, juga para instruktur. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Oke, itulah Bapak Ibu guru dan penggiat STEM serta anak-anakku yang telah berpartisipasi ataupun yang tidak sempat berpartisipasi. Silakan bisa ditonton video ini, dipelajari videonya ya, meskipun tidak bisa hadir, tapi insya Allah untuk di channel ini kalian bisa ulang-ulang sampai kalian paham. Nanti kita coba laksanakan praktiknya setelah masuk sekolah ya, setelah selesai pandemi COVID ini. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, ditunggu like and subscribe-nya. Dan satu lagi, untuk tugas yang berikutnya saya akan menyampaikan skill-skill apa saja yang diajarkan di virtual koordinator training batch 6 ya. So, ditunggu lagi kelanjutan videonya, dan jangan lupa sekali lagi like and subscribe videonya dan channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.